Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quratul Aini dari kelas IF 21F dengan NIM 21416255201185. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai penamaan dalam sistem distribusi untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem distribusi yang diampu oleh Bapak Yana Cahyana. Apa itu penamaan dalam sistem distribusi? Jadi, penamaan adalah proses memberikan nama atau identitas unik pada suatu objek, entitas, ataupun sumber daya. Nah, tujuannya apa sih untuk memberikan penamaan ini? Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa setiap elemen dalam sistem tersebut dapat diidentifikasi dan diakses dengan mudah, bahkan ketika sistem terdiri dari banyak komponen yang tersebar di berbagai lokasi ataupun server. Nah, penamaan ini membantu untuk mengatur, menemukan, dan berkomunikasi dengan komponen atau layanan tertentu. Misalnya, di internet, penamaan seperti alamat IP atau nama domain digunakan untuk mengidentifikasi atau mengakses situs web ataupun server tertentu. Nah, tanpa penamaan ini yang jelas dan konsisten, sulit untuk mengelola dan mengoordinasikan elemen-elemen dalam sistem yang terdistribusi. Berikutnya ada beberapa konsep dari penamaan. Di sini yang pertama yaitu DNS, Domain Name System, yaitu sistem yang mengubah nama domain. Contohnya yang sudah dicontohkan di sini yaitu misalkan ada www.example.com diubah menjadi alamat IP, misalkan IP-nya 192.0.2.1. Nah, ini untuk memudahkan pengguna untuk mengakses situs atau layanan tanpa harus mengingat alamat IP-nya. Selanjutnya ada penamaan peer-to-peer atau P2P. Dalam jaringan P2P ini, setiap komputer ataupun peer memiliki alamat unik untuk saling berkomunikasi. Biasanya menggunakan sistem table hash distribusi atau DHT untuk menemukan lokasi data atau peer tertentu. Nah, di sini ada contohnya penamaan dalam sistem peer to peer. Di sini contohnya ada jaringan BitTorrent. Nah, di dalam jaringan BitTorrent ini setiap peer atau komputer dan setiap file itu memiliki identitas unik. Nah, BitTorrent ini menggunakan DHT untuk memetakan informasi tentang peer dan file tersebut ke dalam sebuah tabel hash yang terdistribusi di seluruh jaringan. Nah, setiap file di BitTorrent ini diidentifikasi dengan hash value yang unik. Misalnya yang ada di sini yaitu A3C1D2E E4F dan seterusnya. Jika seorang pengguna ingin mengunduh sebuah file, ia akan mencari hash value tersebut dalam DHT. Kemudian, DHT akan mengarahkan pengguna ke peer yang memiliki potongan file tersebut. Nah, selanjutnya ada penamaan peer. Nah, di setiap komputer atau peer di jaringan P2P ini juga memiliki alamat atau identitas unik. Seringkali dalam bentuk alamat IP dan port. Misalnya, peer bisa diberi nama seperti 192.168.1.5.6881. Nah, ini yang menunjukkan alamat IP dan port untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan peer tersebut. Selanjutnya ada URI atau Uniform Resource Identifier, alamat yang digunakan untuk mengidentifikasi sumber daya di internet seperti dokumen ataupun layanan. Contoh umumnya itu biasanya URL atau Uniform Resource Locator yang digunakan untuk mengakses situs web. Di situ selanjutnya ada penamaan dalam microservice. Setiap layanan kecil atau microservice dalam
arsitektur ini memiliki alamat atau nama khusus ataupun endpoint agar dapat saling berkomunikasi. Biasanya diatur dalam bentuk nama layanan ataupun bisa menggunakan alamat IP. Selanjutnya ada sistem file terdistribusi. Contohnya di sini HDFS. HDFS itu Hadoop Distribute File System. Nah, file dan data ini biasanya disimpan dalam nama unik, nama yang unik gitu, sehingga bisa diakses dari berbagai tempat di jaringan. Nama ini mempermudah pencarian dan pengelolaan data. Oke, untuk informasi mengenai HDFS yang itu yaitu sebuah sistem penyimpanan terdistribusi yang dirancang untuk menyimpan dan mengelola data berukuran besar secara efisien di lingkungan yang terdiri dari banyak komputer ataupun cluster. Selanjutnya ada UUID atau Universally Unique Identifier, yaitu kode unik yang diberikan untuk setiap objek atau entitas dalam sistem terdistribusi, memastikan tidak ada dua objek yang memiliki nama yang sama. Contohnya ini saya contohkan dalam bentuk seperti ini, misalkan 55 OE 84 OO E24 29B 41D4 A716446655440000. Contohnya seperti itu. Nah, untuk materi sistem penamaan atau ya penamaan lah dalam sistem distribusi cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.